dalam proses metabolisme di dalam tubuh ya. Ini adalah kerja daripada endokrin, kerja daripada hormon. Mungkin adik-adik masih ingat pelajaran daripada biokimia dulunya saya menjelaskan terkait dengan komunikasi sel, bagaimana proses komunikasi sel. Salah satunya adalah terkait dengan distribusi hormon ya, terutama untuk hormon endokrin. Nah, untuk jenis hormon ini sendiri tentu saja ada yang peptide ataupun protein, ada yang hormon steroid ataupun amin. Contoh amin adalah hormon-hormon tiroid dan juga eikosanoid ataupun derivat daripada asam lemak ya. Oke, hormon itu sendiri ada dua, ada yang water soluble, ada yang lipid soluble. Ini sudah pernah saya jelaskan pada mata kuliah biokimia dulunya, water soluble dan lipid soluble, sehingga kenapa kita harus mengetahui juga klasifikasi daripada hormon nanti berkaitannya adalah dengan jenis terapi ataupun obat hormon apa nanti yang pas untuk digunakan atau diberikan pada kondisi-kondisi khusus pasien. Oke, ini mungkin saya langsung saja. Prinsip untuk kita mengetahui farmakologi hormon kita harus tahu ya. Pertama adalah organ apa saja yang mempunyai kelenjar yang menghasilkan hormon, baik itu endokrin ataupun yang lainnya. Tentu saja dari head to toe ya, dari hipotalamus, hipofisis gitu ya, pituitari sampai pada bagian daripada reproduksi, baik itu reproduksi laki-laki yang dihasilkan oleh testis atau gonad dan juga reproduksi pada perempuan yang dihasilkan oleh ovarium gitu ya. Ini adalah lokasi daripada kelenjar yang ada di tubuh kita head to toe ya. Tolong bisa dihafalkan karena lokasi kelenjar ini akan adik-adik pelajari terus-menerus sampai ke depannya ya. Kemudian bentukannya apa, apakah kelenjar ataupun sel gitu ya. Kemudian kelas kimianya ataupun hormonnya termasuk klasifikasi struktur kimianya itu apakah dia dari protein, dari steroid ataupun dari amins yang lainnya. Oke. eh di hipotalamus dan hipofisis ini secara fisiologis gitu ya, beberapa hormon yang dikeluarkan atau diekskresi di hipotalamus, kemudian di pituitari anterior maupun posterior. Mudah-mudahan adik-adik juga masih ingat ya, untuk di pituitari anterior tentu saja dia berkaitan dengan aktivitas daripada hormon-hormon yang berkaitan dengan homeostasis pada metabolisme. Sedangkan di posterior itu lebih kaitannya pada hormon-hormon sebagai penghambat diuretik atau diuresis dan juga oksitosin ya. Oksitosin ini tentu saja tidak selalu terproduksi dan ada mekanismenya untuk aktivitas daripada oksitosin ya. Ini adalah lokasi ya di pituitari, lokasi efek daripada hormon yang dikeluarkan oleh pituitari pada beberapa organ di tempat lain ya. Yang pertama adalah kita mulai dari bawah aja ya. Yang paling sering adalah pada tiroid ya, yang kaitan dengan kelenjar tiroid. Kita sudah tahu bahwa ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan kelenjar tiroid, ada hipotiroid, ada hipertiroidisme. Sehingga penggunaan daripada terapi yang kita berikan juga harus sesuai apakah dia kelebihan ataupun kekurangan daripada tiroid ya. Ini adalah proses sintesis daripada kelenjar tiroid ya. Sekali lagi aktivitas tiroid bergantung pada garam dan juga asam aminotirosin ya. Garam tentu saja garam yang mengandung yodium ya. Sehingga kalau kekurangan yodium bisa menyebabkan terjadi gondokan dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi proses dan metabolisme ya. Oke. Oke. Nah, produksi kelenjar tiroid. Kita tahu bahwa kelenjar tiroid secara secara histologi dia memiliki folikel-folikel. Ada folikuler, ada parafolikuler. Nah, di sel folikuler itulah dia akan mensekresi daripada tiroksin atau tetraiodothironin dan juga T3, T4 dan T3 ya, triiodothironin. Sedangkan di parafolikuler dia menghasilkan kalsitonin ya. Secara fisiologis yang menghasilkan tiroid ada sel folikuler dan parafolikuler. Eh,
Sedangkan yang aktif digunakan pada proses metabolisme di dalam tubuh adalah T4 tetraiodothyronin ya. Bentuk aktif lebih kuat dibandingkan T4 untuk T3-nya dan biasanya diproduksi dalam tiroid dan 80% berasal dari diiodinasi dari T4. Jadi T4 menjadi T3 ya. Nah, bagaimana kerja daripada hormon tiroid? Yang pertama, dia membantu dalam proses peningkatan cardiac output, meningkatkan heart rate, kemudian ventilasi, basal metabolisme juga akan meningkat, kemudian pembentukan atau development daripada otak dan juga pembentukan penipisan ya endometrium ya. Sehingga kalau misalnya kita mengalami gangguan, kekurangan ataupun kelebihan daripada hormon tiroid, bisa kita bayangkan ya, efeknya itu hampir kepada seluruh tubuh, gitu ya. Nah, untuk hipotiroidisme ya, hipotiroidisme namanya dari dua kata, hipotiroidisme berarti uh, kelenjar tiroid, hormon tiroid itu mengalami kekurangan ya. Gejalanya apa saja? Tentu saja metabolisme lambat gitu ya. Bisa gampang dingin, kemudian nadinya lemah, kulitnya kering. Kemudian terapinya apa? Terapinya karena dia hipotiroidisme, dia kekurangan, ya kita berikan T4 atau T3 yang sintesis ya. Karena contohnya misalnya levotiroxin atau T4 ataupun liotironin T3. Tentu saja kita tidak langsung memberikan terapi ini gitu ya. Misalnya, oke, tanda-tanda hipotiroid deh. Kenapa? Karena metabolismenya lambat, intoleransi dingin, bradikardi gitu ya. Terus kita diagnosis hipotiroid, tapi harus kita lakukan pengecekan dulu gitu loh. T4-nya berapa levelingnya, T3-nya berapa. Kalau memang terindikasi dia adalah hipo, maka ya kita berikan gitu ya T4 dan T3 dari luar ya. Nah, sedangkan hipotiroidisme atau yang lebih kita kenal dengan toksisitas gitu ya daripada kelenjar tiroid, berarti kelenjar tiroidnya lebih banyak ya. Maka biasanya yang terjadi adalah BMR-nya meningkat, intoleransi panas, jadi kebalikannya ya, bahkan bisa tremor, takikardi. Nah, terapi yang diberikan untuk pada hipertiroid ini adalah contohnya adalah PTU atau metamizol ya. Hambatan untuk menghambat enzim peroksidase. Kemudian kita imbangi juga dengan terapi-terapi obat-obat kardiovaskular system seperti propanolol. Kenapa? Karena tadi gejala peningkatan daripada metabolisme, kemudian dia akan menyebabkan takikardi, gampang tremor, maka yang kita lakukan adalah penggunaan daripada beta blocker untuk menghambat takikardinya ya. Kemudian juga bisa kita gunakan pemberian terapi radioiodin ya untuk merusak tiroid secara selektif. Selektif dalam artian ya merusak daripada folikel-folikel tiroid yang memang terlalu agresif dalam produktivitas hormon tiroidnya ya. Jadi untuk kaitan dengan hormon tiroid ya kalau nggak hipo ya hiper gitu ya. Kalau hipo ya kita kasih levotiroxin, kalau hiper ya kita kasih PTU gitu ya. Oke, ini sama ya untuk gejala daripada hipotiroidisme, intinya hipo maka semuanya berkurang. Kemudian pada anak-anak tentu saja bisa menyebabkan kretinisme dan juga retardasi mental. Kemudian kalau hipertiroid tentu saja kebalikannya seperti tadi ya. Kemudian ini adalah terapinya yang diberikan. Oke, ini adalah target-targetnya sebetulnya. Nah, ini adalah mekanisme daripada tadi kan yang aktif gitu ya adalah T4 dan T3. Sedangkan T3 itulah diiodinasi daripada T4 ya. Sehingga mekanismenya T3 berinteraksi dengan reseptor di membran plasma, mitokondria, dan nukleus sehingga terjadi interaksi hormon dengan reseptor ya dan menghasilkan proses yang namanya sintesis protein dan metabolisme energi ya. Jadi sangat penting ya untuk kerja dan keseimbangan daripada hormon tiroid. Oke, ini obat-obat yang digunakan. Eh, Sedangkan kalau hipertiroidisme berarti gejalanya dia hiper, semuanya hiper. Bahkan tadi ada takikardi gitu ya. Kita biasanya bisa kasih PTU ya atau propil tiourasil. Ini biasanya kita singkat dengan PTU ya, bisa metamizol ya.
Ini adalah obat-obat yang digunakan pada pasien dengan hipertiroidisme. Ya. Kemudian ini adalah farmakokinetik daripada PTU sendiri. Ya, waktu paruhnya tentu saja metamizol lebih panjang. Ya. Kemudian namun PTU masih safe ataupun aman digunakan karena efek samping obat terhadap gangguan pada hepar ataupun ginjal itu tidak ada, bukan tidak ada ya, tapi lebih sedikit dibandingkan dengan obat yang lain. Sehingga masih tetap digunakan dan sebagai pilihan awal untuk pasien-pasien dengan hipertiroidisme, termasuk juga pasien-pasien dengan kondisi khusus seperti ada ibu hamil dengan hipertiroidisme maupun dengan ibu yang sedang menyusui. Itu diperbolehkan untuk penggunaan PTU. Kemudian ini adalah merek dagang ya untuk anti tiroid yang kuat. Farmakokinetiknya responsi dari ususnya cepat, langsung diubah secara lengkap menjadi metabolit aktif yaitu thiamizol. Ya, contoh obatnya adalah carbimazole. Ini mereknya ya, ini merek. Indikasinya adalah hipertiroidisme atau tirotoksisitas baik itu primer ataupun sekunder. Primer itu berarti kan faktor utamanya adalah karena memang gangguan sirkulasi, gangguan hiperproduksi daripada hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Kalau misalnya tirotoksikosisnya itu sekunder, penyebabnya banyak ya, bisa karena adanya tumor ataupun adanya rangsangan penyakit yang lainnya. Kontraindikasi biasanya penggunaan daripada iodin radioaktif, kontraindikasi kalau mengalami kerusakan pada trakea ibu menyusui gitu ya. Kemudian dosis awalnya harus ringan. Kemudian tirozol, tirozol ini kontraindikasi pada hipersensitivitas ya. Biasanya untuk kasus-kasus ringan kita kasih tirozol 2 kali sehari ya. Ini merek dagang ya. Kemudian dosisnya juga harus disesuaikan. Farmakokinetiknya tirozol itu T setengahnya itu 2 sampai 6 jam dengan afinitasnya uh, pada tiroid besar dengan lama kerjanya itu bervariasi. Kemudian ada obat-obat golongan anion, terutama untuk golongan iodida ya, atau larutan Lugol ya. Ini larutan Lugol, dia menghambat organifikasi ioda sehingga menghambat proteolisis tiroglobulin ya. Akibatnya apa? Akibatnya kalau hambatan daripada tiroglobulin dia akan mengurangi ukuran dan vaskularisasi kelenjar tiroid, terutama pada folikel-folikelnya. Harapannya adalah produksi daripada hormon itu pun juga akan menurun ya. Ada juga yang menggunakan obat iodium radioaktif ya. Kemudian tentu saja kita harus menambahkan obat-obat lain ya, terutama untuk penghambatan adrenoreseptor. Karena sekali lagi pada tirotoksikosis atau hipertiroidisme itu kan terjadi takikardi, diimbangi dengan peningkatan darah yang tinggi, gampang emosi, tremor dan seterusnya, maka kita boleh menggunakan obat-obat antihipertensi seperti propanolol. Oke, ini adalah summary daripada penggunaan obat-obat pada gangguan hormon tiroid ya. Sini ada penggunaan daripada hormon tiroid, ada tiroid levotiroxin ya, leotironin ya. Ini adalah obatnya. Kemudian ini mekanisme kerjanya, indikasinya untuk hipotiroid, ada PTU tentu saja hipertiroid ya. Kemudian toksisitasnya, kemudian farmakokinetik, toksisitas dan interaksinya. Jadi ini saya ambil dari buku Kazung ya, dari Basic and Clinical Pharmacology. Jadi kalau adik-adik belajar farmakologi itu punya acuannya Kazung ini ya bisa digunakan gitu karena memang sejak dulu pun juga referensi mahasiswa sorry tuh, referensi kita dalam farmakologi kedokteran itu adalah Kazung itu sendiri. Bisa ya. Oke. Kemudian ini sudah tadi ya
Jadi sekali lagi fungsi daripada kelenjar tiroid dan paratiroid itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri ya. Jadi dia berkolaborasi. Jadi ada harmonisasi di dalam proses metabolisme tubuh dan juga mempengaruhi organ-organ yang lain dan aktivitas daripada hormon termasuk juga vitamin dan mineral di dalam tubuh. Ini sama tadi ya. Ini adalah nama obatnya atau generik obatnya. Kemudian available-nya ini adalah contohnya ya dari lanjutan daripada buku Katsung tadi. Oke, untuk paratiroid, saya rasa untuk paratiroid sendiri memang perlu dibahas. Kenapa? Dari sisi kelenjar memang dia seolah-olah gitu ya. Saya katakan seolah-olah tidak terlalu penting dibandingkan dari tiroid. Padahal sebetulnya PTH itu cukup penting juga karena dia saling berkaitan proses dan mekanisme kerjanya ya. Terutama untuk aktivitas vitamin D dan kalsitonin ya. Kita tahu bahwa vitamin D dan kalsitonin ini juga kaitannya dengan pertumbuhan tulang termasuk juga gigi dan proses ataupun kerja absorpsi daripada vitamin ataupun mineral yang lainnya. Gangguan fungsi daripada paratiroid ini tentu saja bisa menyebabkan hipokalsemi gitu ya. Kalau kita tahu bahwa kalsium itu sangat dibutuhkan oleh tulang dan juga otot ya, sehingga kalau misalnya mengalami hipotiroidisme kalsium di dalam tubuh juga akan tidak ada yang mengikat sehingga akan menimbulkan adanya tetani neuromuskuler, spasme atau bahkan kejang konvulsi. Kemudian ini adalah hiperparatiroidisme ya, ini kebalikannya tentu saja nanti bisa menyebabkan depresi pada sistem saraf pusat. Ya. Ini adalah untuk levotiroksin. Oh ini tadi ya hipotiroid dan terapi substitusi tiroid lainnya. Nggak terlalu banyak memang paratiroidnya. Kemudian lanjut pada kelenjar atau korteks adrenal ya. Namanya juga di adrenal. Oke, ini next ya. Korteks adrenal berarti dia berada di adrenal. Ya tentu saja ada beberapa efek kortikosteroid terutama yang dihasilkan untuk pengobatan pada adrenal ya. Glukokortikoid ini contoh adalah untuk imunologi, antiinflamasi ya. Mineralokortikoid ini spesifik pada ginjal ya. Adik-adik sudah mempelajari terkait dengan obat-obatan ini, terutama untuk kortikosteroid ya, termasuk juga inflamasi kuat ya kan, termasuk golongan inflamasi kuat. Nah ini juga digunakan pada proses ataupun farmakologi pada endokrin, terutama jika mengalami permasalahan pada kelenjar adrenal ya. Nah, sehingga tidak boleh digunakan untuk jangka waktu yang panjang kortikosteroidnya. Adik-adik pasti sudah masih ingat bagaimana efek samping daripada penggunaan steroid dalam jangka panjang. Ya, jadi saya tidak terlalu banyak mengulang karena sebetulnya untuk terapi kortikosteroid ini sudah ada di terapi farmakologi inflamasi ya. Kemudian untuk pada sistem hormon endokrin dan juga hormon pada reproduksi ya kita tahu bahwa di dunia ini kita cuma punya dua gender gitu ya, laki-laki atau perempuan. Maka berkaitan dengan aktivitas hormon reproduksi yang dihasilkan adalah ya dari laki-laki dihasilkan oleh testosteron ya ataupun gonan, kelenjar gonan, pada perempuan dihasilkan oleh ovarium. Saya langsung aja, ini adalah mekanismenya ya. Kalau pada perempuan ya kaitannya dengan proses siklus menstruasi yang terjadi setiap bulan ya. Dan itu tentu saja berkaitan dengan kadar LH, FSH untuk penghasilan daripada estrogen dan juga progesteron ya. Untuk siklus menstruasi ini wajib adik-adik hafal, ketahui karena nanti dasar daripada kita memberikan konsultasi untuk KB gitu ya, untuk kontrasepsi dan lain sebagainya adalah tergantung daripada proses siklus menstruasi. Kalau misalnya kita mau ngasih pilihan atau memberikan pilihan pada pasien perempuan yang mau KB, misalnya apakah suntik atau pil gitu ya. Disinilah asal muasal kita harus mempelajarinya ya. Oke, saya langsung aja. Ini harusnya udah tamat gitu ya. Jadi sudah ada di
pelajaran faal harusnya. Nah, untuk kontrasepsi tadi kenapa saya katakan bahwa untuk reproduksi, sistem reproduksi, hormon ataupun hormon yang dihasilkan oleh sistem reproduksi itu selalu berkaitan dengan penggunaan obat-obat kontrasepsi, ya. Ini adalah estrogen dan progesteron. Ini adalah obat KB gitu ya. Produknya adalah estrogen dan juga progesteron, ya. Estrogen menghambat ovulasi, menekan hipotalamus, ya. Kemudian progesteron menghambat pergerakan sperma, sehingga terjadi pengentalan mukus pada serviks dan memperlambat transfer ovum, ya. Sehingga kombinasi antara hormon estrogen dan progesteron, ya, package pil KB gitu ya. Pemanfaatannya ya berdasarkan dari fisiologis kerja daripada hormon dan juga fase menstruasi pada perempuan. Nah, ini adalah obat yang digunakan ya. Ada yang namanya pil mini ya. Ini banyak ya. Ada juga yang progesteron yang injeksi ya. Kita tahu bahwa ada KB suntik gitu ya. Ya isinya ya hormon gitu ya. Oke, kelenjar pankreas ini kaitannya adalah dengan penyakit DM ya. Ini paling banyak ya. Sebetulnya poin utama daripada penyakit endokrin ataupun hormon itu adalah sebetulnya lebih fokus pada bagaimana proses penanganan pada pasien dengan farmakologi pada pasien dengan diabetes mellitus ya. Ini tentu saja adik-adik sudah tahu apa perbedaan antara DM tipe 1 dan DM tipe 2 dan bagaimana sentral kondisi hiperglikemik kronis itu bisa menyebabkan komplikasi mikrovaskular dan juga makrovaskular. Ini sangat penting. Kenapa? Karena memang tren daripada diabetes mellitus itu saat ini pun juga cukup tinggi. Walaupun lifestyle masyarakat ataupun populasi di dunia ini udah aware dengan kesehatan, for example misalnya rajin olahraga, nge-gym dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada hal-hal yang dapat juga mempengaruhi peningkatan daripada gula darah gitu ya. Nah, kenapa pankreas ini ya? Karena memang pankreas adalah organ utama yang menghasilkan controlling untuk glukosa di dalam darah. Karena pankreas menghasilkan insulin dan juga glukagon ya untuk menjaga homeostasis dari glukosa di dalam darah. Ini saya skip ya untuk fisiologisnya ya. Saya langsung aja. Singkatnya adalah kalau DM tipe 1 yaitu karena gangguan daripada pankreasnya, maka yang kita lakukan terapinya adalah injeksi insulin ya. Sedangkan untuk DM tipe 2 dia memang lebih karena sensitivitas atau resistensi insulin ya akibat dari banyaknya glukosa yang masuk tidak diimbangi dengan produksi insulin gitu ya. Kemudian insulin pun juga dipaksa terproduksi terus sehingga yang diproduksi itu bukanlah insulin matang sehingga menimbulkan yang namanya mekanisme resistensi insulin karena sensitivitas reseptor insulin yang tidak sensitif lagi terhadap adanya ikatan dengan glukosa ya. Nah, untuk pengobatannya tentu saja sebenarnya banyak pengobatannya, golongan obatnya juga banyak, nanti saya jelaskan ya. Ini ada 4 golongan obat yang paling utama ya, biguanid contohnya metformin, kerja utamanya adalah di hepar ya, dia menekan produksi glukosa hepatik dengan melakukan proses gluconeogenesis ya. Kemudian ya sampai sekarang metformin masih digunakan dan selain daripada dia menekan glukosa pada hepatik pada proses gluconeogenesis, metformin ini juga dia juga punya antioksidan yang cukup tinggi sehingga juga bisa mempengaruhi dalam proses pembakaran lemak. Kemudian ada golongan sulfonylurea dan memicu sekresi insulin, jadi dia membantu dalam proses sekresi insulin. Agar lebih aktif, tentu saja insulin yang diproduksi itu adalah insulin yang sudah matang, yang sensitif terhadap ikatan dengan glukosa. Kemudian ada alfa glukosidase atau akarbose, ini spesifik ya pada menghambat absorpsi karbohidrat dari saluran pencernaan. Tentu saja ini ada lanjutannya ya, yaitu adalah penggunaan daripada obat-obatan yang menghambat incretin hormon.
Kemudian golongan yang keempat yang cukup sering juga digunakan adalah golongan thiazolidinedion. Dia meningkatkan sensitivitas reseptor insulin di perifer. Maka kalau bicara di perifer di mana aja ya, termasuk juga otot, lipid, nah, dan seterusnya. Jadi itu adalah eh, empat pilar pengobatan OAD ya sebetulnya yang dari dulu masih digunakan sampai saat ini, ditambah dengan beberapa golongan obat anti diabetes yang lainnya. Ya, nanti saya jelaskan lagi. Oke, ini adalah mekanisme bagaimana hiperglikemia itu bisa terjadi di tubuh kita, di tubuh manusia ya, sehingga ada klasifikasi DM tipe 1 dan DM tipe 2. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentu saja di dalam tubuh kita itu ada beberapa kandungan fruktosa, ada GLUT1, GLUT2, 3, 4, bahkan ada SGLT1 ya. Dan ini adalah lokasi atau reseptor tersebut ada di mana saja, dan ini adalah fungsi dan juga kerjanya. Jadi dengan kita mengetahui beberapa agent ataupun reseptor ini dan lokasinya di mana, dan fungsinya apa, maka dari sini kita mengetahui adanya perkembangan-perkembangan daripada farmakologi atau temuan-temuan obat baru. Ini ya, ini adalah golongan obat. Tadi saya sampaikan di 2 slide sebelumnya bahwa ada 4 golongan obat utama untuk penanganan DM tipe 2, khususnya untuk obat anti diabetes atau OAD, yaitu thiazolidinedion, kemudian ada sulfonylurea, kemudian ada metformin gitu ya. Nah, saat ini sudah ada banyak, ada 2 golongan DM yang baru ya. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih. Sebetulnya mungkin udah dari 15 tahun yang lalu ya, karena saya dulu juga udah pernah melakukan penelitian ini, yaitu golongan DPP-4 inhibitor dan juga SGLT2 inhibitor. Ini yang saya katakan tadi bahwa DPP-4 inhibitor ini adalah golongan obat anti diabetes yang dia itu menurunkan efek incretin hormon, sehingga dia menghambat absorpsi daripada nutrien di dalam tubuh supaya tidak gampang lapar. Sedangkan SGLT2 inhibitor, namanya SGLT2 inhibitor, dia menghambat reseptor SGLT2 di tubulus proksimal ginjal. Dengan harapan bahwa sebetulnya hampir sama juga ya mekanisme kerjanya itu seperti furosemid, karena efek utama daripada SGLT2 inhibitor itu adalah diuresis juga, dengan harapan bahwa namun pada pasien DM di dalam urin itu banyak sehingga akan terdeteksi. Nah, di sini kita akan menghambat daripada tubulus proksimalnya supaya urin itu glukosa itu tidak terserap lagi di dalam darah, sehingga harapannya adalah dikeluarkan lebih banyak dengan cara produksi urin supaya glukosanya juga banyak yang keluar. Itu adalah kerja daripada OAD SGLT2 ya. Oke, ini adalah mekanismenya. Ini kerjanya ya, terapinya adalah tadi selain daripada OAD itu ada insulin ya. Insulin sekali lagi tidak selalu tidak harus kita gunakan. Jadi ada indikasi-indikasi di mana kita boleh menggunakan insulin, terutama adalah 1 DM dengan kegagalan OAD. Kedua adalah DM dengan komplikasi ya ataupun dengan penyakit penyerta yang lain. Itu baru bisa kita gunakan insulin langsung ya. Dan pilihan insulin tentu saja banyak ya. Hmm, oke. Insulin itu ada rapid onset atau short duration, ada intermediate, ada prolonged duration. Ini tergantung daripada penggunaan insulin. Dan insulin ini biasanya diberikan adalah tidak banyak gitu ya, karena dia langsung ya. Sintesis dan pelepasannya ini adalah teoritis aja terkait dengan insulin ya. Kerjanya insulin itu dia meningkatkan transport glukosa dan glikolisis ya. Disposisi peningkatan glikogen, meningkatkan protein sintesis ya. Untuk di jaringan lemak, dia meningkatkan transport glukosa, lipogenesis ya, pemecahan lemak dan juga intraseluler lipolisis. Penggunaan insulin ini adalah IDDM, berarti DM ya.
Ini adalah available-nya bentuk insulinnya, ada rapid, ada short, intermediate, dan juga long acting. Tergantung tujuan kita ya. Tujuan penggunaan daripada pemilihan insulin ini juga biasanya disesuaikan dengan kondisi dan situasi pasien. Oke, ini adalah semua kaitan dengan insulin ya. Intinya adalah ada di dalam tabel ini. Ini adalah kelas daripada insulin, generic name-nya, onset-nya, ya dia cepat ataupun agak lama gitu ya. Kemudian peak hour-nya kapan ya. Tentu saja kalau intermediate di sini Lente ini mereknya ya, generiknya dia lebih lama. Penggunaan insulin tentu saja adalah subkutan dan ini adalah lokasi-lokasi di mana biasanya kita boleh melakukan injeksi insulin ya. Dia sudah belajar di keterampilan klinis gitu ya, di mana aja sih lokasi injeksi subkutan bisa dilakukan ya. Kemudian ada tentu saja penggunaan daripada obat-obat OAD itu adalah efeknya adalah hipoglikemi ya. Weight gain during intensif bisa terjadi, kemudian hipertrofi subcutaneous fatty tissue ya. Kalau misalnya melakukan injeksi di lokasi yang sama, contohnya misalnya lebih nyaman menggunakan ataupun injeksi insulin itu di subkutannya di perut gitu terus saja di situ, maka bisa terjadi hipertrofi subkutaneus pada jaringan lemak ya. Bisa juga menimbulkan reaksi alergi ataupun injeksi lokal ya. Ini adalah golongan yang lebih spesifik untuk OAD ya. Ini tadi sudah sebagian saya jelaskan, ada sulfonylurea, ini golongannya. Nanti bisa adik-adik baca ya. Sulfonylurea itu ada dua generasi, generasi satu dan generasi dua. Saat ini yang sering kita gunakan adalah generasi kedua, tentu saja yang terbaru yaitu glibenclamid ya. Ini penggunaannya, kemudian ada sama ya. Biguanid ini juga ada golongan biguanid dan sekali lagi sampai sekarang pun juga masih efektif digunakan pada pasien DM. Contohnya adalah metformin ya. Dia metformin ada pilihan utama ya untuk pasien DM di tahap-tahap awal. Ya, ini adalah mekanisme kerja metformin. Kemudian ada thiazolidinedion. Ini banyak sebetulnya obat-obatnya. Nanti kemudian meglitinib. Kemudian ini tadi yang saya katakan ada dua tambahan golongan obat anti diabetes yang terbaru, DPP-4 inhibitor dan juga SGLT2 inhibitor. Tentu saja kalau DPP-4 ini aktivitasnya itu pada gut incretin hormone, yaitu pada intestin gitu ya, dengan menghambat aktivitas daripada serapan glukosa sehingga terjadi peningkatan sekresi insulin ya. Ini adalah kerja daripada GLP-1. Jadi GLP-1 ini sendiri sebetulnya dia merupakan suatu reseptor yang terdapat di beberapa organ sehingga banyak sekali penelitian terkait dengan GLP-1 bahwa memang GLP-1 ini sangat baik gitu ya. Dia suatu hal yang baik yang digunakan untuk regulasi di dalam tubuh. Ini ada contoh obat golongan DPP-4 inhibitor, ada sitagliptin, ada saxagliptin, linagliptin, dan alogliptin ya. Keempat obat ini udah pernah saya uji cobakan pada hewan, termasuk juga studi pada pasien gitu ya. Dulu waktu saya masih S3, jadi 9 tahun yang lalu saya sudah melakukan penelitian terkait dengan DPP-4 inhibitor ini di beberapa golongan, termasuk 4 golongan ini sudah pernah saya lakukan ya. Dan setelah saya lulus dari S3 di Indonesia baru ada gitu 2017 itu dan belum masuk BPJS saat itu. Nah, ini saya mau nunjukkan dikit ya bahwa memang dulu saya udah pernah melakukan penelitian ini terutama untuk linagliptin ya. Namun tidak hanya saya dulu tidak mencari tahu berexperience gitu ya. Mencari tahu efek daripada DPP-4 inhibitor ini pada aterosklerosis. Walaupun dia sudah digunakan untuk DM, tapi bagaimana efektivitas kerja daripada DPP-4 pada proses aterosklerosis ternyata dia dapat menurunkan plaque area ya, terutama pada aortic root pada aorta.
Kemudian yang kedua itu tadi ada golongan obat baru yaitu SGLT2 inhibitor. Tadi saya katakan bahwa SGLT2 inhibitor dia reseptornya ada di proximal tubulus ya, di tubulus proximal dengan kerjanya itu dia mereabsorpsi glukosa ya supaya tidak kalau normal tuh kalaupun ada glukosa dia akan tereabsorpsi. Namun kalau misalnya sudah DM glukosanya tinggi di dalam tubuh tentu saja tidak akan bisa terserap secara semuanya gitu ya. Harapannya adalah bahwa glukosa ini bisa dikeluarkan gitu kan lebih banyak ya. Contohnya adalah dapagliflozin, empagliflozin ya. Ini ada dia menurunkan reabsorpsi daripada garam dan juga glukosa sehingga bisa meningkatkan glukosa di dalam urin ya. Namun memang karena tingginya glukosa dan juga garam di dalam urin, kadang penggunaan SGLT2 inhibitor ini eh, akan menyebabkan adanya ISK ataupun infeksi gitu ya. Ya kan kita bayangkan ya, kadang urin kita urin saja tanpa tidak pekat, tidak ada glukosa misalnya ya itu juga bisa beresiko ISK. Nah, ini udah urinnya pekat, udah gitu mengandung glukosa gitu ya. Kalau tidak benar-benar dijaga kebersihannya bisa akan menyebabkan ISK. Ini salah satu bukan komplikasi sebenarnya, tapi efek tidak menjaga kebersihan ya. Namun salah satu penyebabnya karena kandungan urin yang tinggi akan glukosa dan juga sodium. Oke, ini SGLT2 inhibitor. Dia akan meningkatkan sensitivitas insulin di dalam otot sehingga akan mentranslokasi GLUT4 untuk meningkatkan sinyal insulin. Signal insulin ini akan meningkat otomatis dia akan menangkap glukosa. Karena memang problem utama daripada DM tipe 2 itu kan adalah resistensi insulin. Berarti sensitivitas reseptor insulin untuk menangkap glukosa itu rendah ya. Kemudian selain di otot juga dia akan berfungsi meningkatkan sensitivitas insulin di hepar dan juga menurunkan gluconeogenesis ya. Ini adalah beberapa golongan obat SGLT2 inhibitor tadi ada EMPA, canagliflozin, dapagliflozin, ipragliflozin ya. 4 obat ini juga dulu sudah pernah saya lakukan penelitian termasuk juga efektivitas penggunaannya pada pasien dengan DM maupun pasien dengan DM plus atherosklerosis ataupun gangguan pada kardiovaskular. Sehingga dari penemuan-penemuan itu di dalam guideline untuk penggunaan DPP-4 inhibitor dan SGLT2 inhibitor itu juga direkomendasikan untuk pasien-pasien DM dengan komplikasi ya, terutama komplikasi pada cardiovascular system. Oke, ini adalah penggunaan-penggunaannya tadi ya, sudah saya jelaskan. Oke, tentu saja tidak boleh diberikan pada pasien dengan kerusakan ataupun gangguan pada fungsi ginjal ya, karena penggunaan SGLT itu kan ginjalnya ya harus harus normal dalam artian karena memang dipaksa untuk melakukan pengurasan gitu ya glukosa dari dalam tubuh melalui urin supaya lebih banyak. Nah, kemudian terapi kombinasi ya memperlambat perburukan sel beta, menurunkan produksi gula hati ya. Menghindari efek samping karena dosis yang tinggi. Jadi sekali lagi pada penggunaan OAD itu ya kadang pada kondisi yang memang dengan komplikasi OAD itu kadang juga dilakukan kombinasi dengan golongan OAD yang lainnya. Ini adalah rasionalitas penggunaan OAD ya. Jadi metformin itu kenapa tadi saya di awal menyampaikan bahwa metformin itu juga menjadi sangat safety ya, penggunaan obat yang cukup safe ya, karena bisa dikombinasikan dengan obat mana aja dari golongan OAD yang lain. Dari dulu sampai sekarang masih menjadi pilihan utama untuk pasien-pasien DM tipe 2 di tahap-tahap awal yaitu apalagi DM tipe 2 dengan faktor resiko obesitas itu kita rekomendasikan dengan penggunaan metformin. Loh, udah selesai. Jadi ini adalah kombinasinya ya. Sulfonylurea boleh dengan glitazon, glitazon boleh juga dengan meglitinid, alpha GLUT4 juga bisa, alpha glutation juga bisa dengan meglitinid atau sulfonylurea. Metformin ini di tengah-tengah, dia boleh dikombinasikan dengan sulfonyl, glitazon, alpha GLUT dan meglitinid ya. Makanya tadi saya katakan bahwa lebih aman memang penggunaan metformin sambil dievaluasi
kadar glukosa di dalam darah pada pasien dengan DM tipe 2. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi itu sekilas terkait dengan farmakologi eh, endokrin, hormon dan juga metabolisme. Sekali lagi, yang paling utama pada materi ini adalah tiroid, paratiroidnya, kemudian hormon reproduksi, dan lebih banyak soalnya adalah keluar terkait dengan farmakologi endokrin, khususnya dalam penanganan pada DM tipe 2 ya. Karena DM tipe 2 itu sendiri adalah kompetensi kita, kompetensi adik-adik untuk kompetensi 4 yang mana bisa dilakukan penanganan secara tuntas ya. Kecuali dengan komplikasi gitu ya. Dengan komplikasi misalnya ada pasien datang DM tipe 2, terus kita periksa udah DM, kemudian ada komplikasi dengan jantung ya, tentu saja baru kita rujuk gitu ya. Tapi kalau misalnya di tahap-tahap awal DM gitu ya, itu merupakan jangan langsung main rujuk ke penyakit dalam, yaitu adalah kompetensi adik-adik nantinya sebagai dokter ya. Bagaimana memberikan terapi yang tepat untuk penurunan glukosa dan juga memberikan edukasi untuk perubahan daripada lifestyle-nya. Oke, apakah ada pertanyaan? Maghrib ya sudah ya. Saya masih ada PR satu lagi ya, ginjal ya, pada kelas apa kelas kelas A ya. Besok ada kosong nggak? CBT ujian. Oke, ya sudah. Eh, saya lanjutkan besok ya. Terakhir satu ya, sama recall-recall apa? Recall-recall materi ya, supaya untuk persiapan ujian di hari Jumat. Mungkin kalaupun misalnya nggak bisa besok sore, mungkin malamnya saya upayakan supaya bisa, atau sorenya harusnya bisa sih, bisa ya. Besok besok saya komunikasiin lagi ya. Nanti tolong saya diingatkan ya, Zulkifli ya, terkait dengan materinya apa saja yang sudah saya kirimkan. Mungkin saya terlupa atau terlewat mengirimkan, tolong saya diingatkan ya, supaya nanti bisa saya kirimkan segera, mumpung masih ada waktu. Oke. Cukup ya, sudah maghrib mungkin pada mau sholat ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam.